Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Pada episode kali ini ada lagi nih pertanyaan. Apakah monetisasi 1 bulan bisa? Pertanyaan ini dibawakan oleh Sobat Auto Garage Indonesia, Garasi Auto Indonesia. Nah, beliau bertanya, coba jelaskan di mana 1 bulan sudah memenuhi kewajiban. Jadi ini kurang lebih kita simpulkan, beliau mau monetisasi dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk pertanyaan ini kawan-kawan bisa lihat di bagian sini saya perlihatkan. Ini channel saya yang lainnya. Nah, di sini kan beliau maunya 1 bulan kan. Nah, tapi saya punya contoh yang ini nih, yang saya lakukan sendiri. Channel ini kawan-kawan lihat nih, notifikasi penting selamat datang di program partner YouTube. Apa tulisannya? Tulisannya selamat Anda telah diterima bergabung di program partner YouTube Anda kini dapat memonetisasi channel Anda. Kapan channel ini dimonet? Kawan-kawan bisa lihat tertulis 23 April 2024. Oke, 23 April 2024 di jam 4 subuh. Saya ajukan monet ini 22 April malamnya. Malamnya saya ajukan di sekitar jam berapa ya? Jam 7 malam. Jam 7 malam saya ajukan, jam 4 subuh udah diterima. Berapa lama untuk pembuatan channel yang ini sampai bisa monet? Ini agak lama, beberapa bulan. Tapi channel saya yang satunya lagi, yang ini, untuk channel yang ini saya ingat jelas saya mulai di 17 Desember 2023. Jadi Desember terus Januari. Lalu di Februarinya 16 Februari itu udah monet. Berapa bulan nih? Desember ke Januari, terus habis itu Januari ke Februari. Oke, bisa dikata 2 bulan. Jadi kalau yang beliau inginkan 1 bulan, saya belum ada pengalaman pribadi. Tapi kalau untuk 2 bulan ini, channel yang ini upload di 17 Desember melalui 4.000 jam tayang. Bukan melalui video short ya yang ini, melalui jam tayang. Jadi mengumpulkan 4.000 jam waktu tonton. Apa yang saya lakukan untuk bisa monetisasi secepat itu? Yang saya lakukan sebenarnya cukup simpel. Pertama, 3 rumus itu saya laksanakan sendiri. Jadi bukan sekedar saya sarankan ke kawan-kawan, tapi saya praktekkan sendiri. Dan alhamdulillah 2 channel lain udah monet. Bukan channel Tamlika ini, channel Tamlika ini udah lama banget monetnya. Nah, kalau yang saya lakukan di 2 channel tersebut hanya 3 ini, dan ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang jelas ini 3 dan ada satu lagi yang saya fokuskan. Pertama, saya fokus bagaimana thumbnail itu buat menarik, lebih menggoda untuk diklik di tiap video ya, pada channel tersebut. Terus saya fokus bagaimana jumlah video. Tapi channel yang kedua itu yang April monet itu hanya 24 videonya. Kalau yang channel satunya ini yang 2 bulan itu agak banyak, sekitar 400 video lebih kalau nggak salah, bahkan lebih banyak, lebih 500 kayaknya. Nah, terus yang ini judul tiap video itu saya usahakan bagaimana sesuai dengan yang penonton butuhkan lah, kurang lebih bahasanya begitu. Dan satu lagi yang saya lakukan ialah saya membaca baik-baik di bagian sini. Ini kawan-kawan bisa baca juga di bagian kebijakan monetisasi channel YouTube. Ada di bagian bawah sini bagaimana apa yang YouTube periksa saat meninjau channel kawan-kawan. Karena walaupun kawan-kawan memperoleh 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, tetap
akan ditinjau kan, otomatis kawan-kawan dari awal udah harus fokus dengan apa yang ditinjau, dan ini yang saya lakukan. Nah, sini saya bacakan. Jika Anda memperoleh penghasilan di YouTube, konten Anda harus original dan autentik. Artinya kami mengharapkan konten Anda adalah kreasi original Anda. Jika Anda meminjam konten orang lain, Anda harus ngapain? Modifikasi secara signifikan. Oke. Kalau hanya modifikasi seadanya, ya mohon maaf. Di sini aja tulisannya modifikasi signifikan. Artinya mesti lebih dari yang tertulis. Terus tidak duplikat atau repetitif. Itu aja terus diupload ulang, atau terlihat seperti berulang-ulang kontennya, thumbnailnya itu aja terus karena itu yang membuat orang klik. Jadi itu aja terus thumbnail yang dia pakai. Oh, kagak bisa cuy. Itu tampilannya repetitif walaupun isinya tidak repetitif. Lah, kok butuh tampilan? Ada ditulis di bawah sini. Nah, ditulis di bawah sini apa? Termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi kalau kawan-kawan bilang, ah isinya beda kok kak, thumbnailnya aja itu sama terus. Kagak bisa, ditulis juga di sini. Kita baca. Peninjau kami, maksudnya nih peninjau YouTube, akan memeriksa kepatuhan channel dan konten Anda terhadap kebijakan YouTube. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, maka peninjau YouTube mungkin akan fokus pada komponen berikut di channel Anda. Apa yang akan difokuskan oleh peninjau YouTube, itulah yang saya fokuskan juga. Tema utama channel-channel yang saya bangun tadi itu dua, benar-benar jelas dan spesifik. Saya juga meninjau video yang paling sering ditonton. Saya urutkan yang paling populer video pada channel tersebut, lalu saya lihat thumbnailnya, deskripsinya, judulnya. Nah, dan begitu juga yang dilakukan di video terbaru. Lalu kita cek yang mana video yang paling banyak memberi waktu tonton, kita perbaiki baik-baik. Apanya yang diperbaiki? Kan videonya udah kagak bisa diperbaiki. Kita perbaiki judul, thumbnail, dan deskripsi video tersebut. Lalu ini yang selalu diabaikan, bagian deskripsi channel. Bagian deskripsi channel itu berpengaruh juga guys. Jadi tulis baik-baik deskripsinya. Ini channel tentang apa, ngapain. Thumbnail, judul, deskripsi, bagian deskripsi channel, banner channel yang paling atas, kan? Terus foto profil channel. Itu aja saya lakukan. Monet, udah monet itu 2 channel, masih lagi proses nambah lagi channel baru. Komponen di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh peninjau YouTube. Perlu diingat, peninjau YouTube dapat dan mungkin memeriksa bagian lain pada channel Anda untuk memastikan channel tersebut mematuhi kebijakan YouTube sepenuhnya. Jadi ini bukan untuk hanya dibaca-baca aja. Itu diaplikasikan, saya aplikasikan di 2 channel lain, udah berhasil alhamdulillah monet. Dan lagi jalan channel barunya lagi. Bagaimana guys? Kalau kawan-kawan mengatakan bahwa ini hanya untuk dibaca-baca aja, kagak. Saya praktekkan sendiri. Monet yang ini 2 bulan monet. Kenapa bahasa Inggris ini? Kenapa bahasa Inggris tulisannya yang ini? Karena yang ini channel target luar negeri guys. Memang beda. Yang satunya tadi channel memang tetap bahasa Indonesia. Tapi jangan tanya saya apa nama channelnya karena saya kagak mau kasih tahu. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.